Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Mengangguk-angguk, Chu Xingyun tersenyum, dan hendak mendorong Yu Zai beberapa kata, tetapi tubuhnya tiba-tiba berubah. Api ungu itu, setelah mengirim kelompok terakhir darah esensi Phoenix Chu Xingyun kembali ke tubuh Chu Xingyun, seharusnya kembali dengan cara yang sama kembali ke tubuh Yu Zai. Tapi Yu Zai melepaskan tangannya, mendukung Chu Xingyun, dan berbaring di tempat tidur. Setelah lorong terputus, api ungu beredar di antara meridian Chu Xingyun, tetapi tidak bisa menemukan jalan kembali. Akhirnya, saya tidak tahu berapa kali saya menoleh, nyala ungu menemukan pedang Wuling di Linghai. Setelah sedikit melayang, api ungu langsung disuntikkan ke pedang Wuling. Dengan api ungu dimasukkan ke dalam pedang roh bela diri, serangkaian 7 suara nyaring, di atas tubuh pedang-pedang roh bela diri, dihiasi dengan bintang-bintang, muncul 7 bintang yang bersinar. Melihat lebih dekat, ke-7 bintang itu diatur dalam bentuk biduk, dan sekilas tampak seperti sendok. Melalui pandangan batin, Chu Xingyun melihat 7 titik bintang pada pedang Wuling dengan takjub. Ini, apa yang terjadi? Di mana kekuatan 7 bintang di tubuh Yu Zai? Tanpa tergesa-gesa untuk berpikir, Chu Xingyun melambaikan tangannya dan berkata kepada Ye Ling dan Yu Zai, kamu keluar dulu, aku akan istirahat. Melihat bahwa Chu Xingyun sangat lemah, Yu Zai dan Ye Ling saling melirik, dan kemudian keluar ruangan bersama untuk membiarkan Chu Xingyun beristirahat dengan baik. Saat Ye Ling dan Yu Zai pergi, ruangan itu tiba-tiba menjadi tenang. Meluncurkan visi batin lagi, Chu Xingyun dengan hati-hati mengamati pedangnya seni bela diri, dan otaknya berlari cepat berpikir. Setelah beberapa saat, Chu Xingyun akhirnya mendapat analisis kasar. Api ungu itu, jika tidak ada yang tak terduga, seharusnya diperoleh dari Kaisar Ziwei. Kaisar Ziwei memiliki Ziwei Tianhuo. Yang disebut Crab Myrtle Skyfire adalah persis api langit yang mengembun bintang Crab Myrtle. Ziwei Xing adalah bintang yang mengacu pada biduk, memadatkan kekuatan 7 bintang, membentuk Ziwei Tianhuo, dan memiliki kekuatan kehancuran. Biduk terdiri dari Tianshu, Tianshuan, Tianji, Tianquan, Yu Heng, Kai Yang dan Yao Guang Qixing. Tianshu, Tianshuan, Tianji, dan Tianquan membentuk tubuh pertempuran. Yu Heng, Kai Yang dan Yao Guang terdiri dari pegangan ember. Kekuatan Seven Stars mengembun bersama Lagerstroemia Star, membentuk Lagerstroemia Skyfire, yang positif, dan kekuatan api dari Yang Kegeng adalah salah satu dari 10 kebakaran utama di langit dan bumi. Di Xiang, harus ada titik yin, dan titik yin ini tidak dibawa kendali Kaisar Ziwei. Bahkan, Yu Zai, yang mendapat Kaisar Xin, Yuan Yin, mendapat kekuatan yin dalam api Ziwei. Sangat disayangkan bahwa meskipun Yu Zai juga merupakan bakat dari Departemen Pemadam Kebakaran, tetapi kekuatan yin itu bukan sesuatu yang dapat dia kendalikan, ia telah mengintai di dalam tubuhnya sampai dia mati, dan saya khawatir dia tidak akan dapat membangkitkannya. Namun, di bawah kesalahan yin dan yang, kobaran api kain sutra, bahkan hantu, mengirim dewa ke tubuh Chu Xingyun, dan tertarik oleh pedang roh bela diri, dan bergabung menjadi pedang roh bela diri, terkondensasi menjadi 7 potong tanda bintang. Melalui 7 tanda bintang ini, pedang Wuling dapat meminjam kekuatan ke-7 bintang. Kekuatan Seven Stars dapat meningkatkan serangan Wuling Sword. Itu juga dapat mendesak Qixing Qi untuk mengikis dan merusak musuh. Sambil memperkuat diri, melemahkan lawan, ini adalah kekuatan dari tanda bintang 7. Secara khusus, api Myrtle Kain Sutra, setelah digabungkan oleh pedang roh bela diri, dikombinasikan dengan beberapa api nirvana yang tersisa, api ungu terang baru lahir. Nyala api semacam ini dapat secara terus-menerus menarik kekuatan 7 bintang, dan dapat mengubah kekuatan 7 bintang menjadi kekuatan nirvana, tanpa akhir dan tak terpisahkan. Saat nyala api berubah, garis keturunan tubuh Chu Xingyun juga berubah dengan cepat. Darah sperma Phoenix seukuran telur, setelah digabungkan dengan api Myrtle Kain, terus-menerus menelan darah bayi yang baru lahir dan secara bertahap berubah menjadi pembuluh darah-darah ungu. Mengerutkan alisnya, Chu Xingyun mencoba memotong jari-jarinya dan melihat dengan hati-hati. Darah yang mengalir dari luka ternyata tidak lagi merah, tetapi ungu. Di bawah tatapan Chu Xingyun, luka di jari dikumpulkan dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan dalam beberapa napas, luka itu hilang sepenuhnya. Melihat jari-jari halus dengan kagum, pembuluh darah ungu terus-menerus menyerap kekuatan 7 bintang selama seluruh proses, dan kemudian berubah menjadi kekuatan nirvana, terus-menerus memperbaiki tubuh yang terluka. Awalnya, ketika nirvana digunakan, perlu untuk mengkonsumsi darah esensi Phoenix. Jika ada terlalu banyak kali nirvana, dan darah esensi dikonsumsi terlalu banyak, nirvana tidak bisa lagi. Menurut legenda, Phoenix nirvana mengkonsumsi 10% darah spermanya setiap saat, dan paling banyak tidak melebihi 9 kali.
Dalam Nirvana ke-10 setelah 9 Nirvanas, esensi dan darah Phoenix akan benar-benar mengering, dan bahkan burung Dewa Phoenix akhirnya akan jatuh. Tentu saja, menara vulkan bumi berbeda itu hanya ilusi. Apa yang muncul di menara api bumi dewa bukanlah tubuh Chu Xingyun, tetapi tubuh hantu yang dibentuk oleh perpaduan roh dan jiwa, dan tubuh dan darah tidak ada sama sekali. Karena itu, di menara api bumi dewa, bahkan jika Nirvana 10.000 kali dan 100 juta kali, sama sekali tidak akan ada masalah. Tetapi pada kenyataannya, bagaimana bisa Nirvana dilahirkan kembali tanpa biaya atau kerugian? Tapi sekarang, setelah memasukkan Ziwei Yinhuo, meskipun konsumsinya masih ada, itu dapat terus menarik kekuatan 7 bintang dan berubah menjadi darah esensi Phoenix baru. Selama itu bukan nirwana yang terus-menerus dan sering dalam waktu singkat, garis keturunan Chu Xingyun tidak akan pernah ada. Itu akan mengering. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, dan jejak kekuatan bintang 7 jatuh dari kekosongan dan bergabung ke dalam darah keunguan Chu Xingyun. Di bawah transformasi darah esensi ungu merah, kekuatan Seven Stars secara bertahap diintegrasikan ke dalam darah baru Chu Xingyun dan berubah menjadi darah esensi Phoenix baru. Waktu berlalu hari demi hari, dan dalam sekejap 7 hari berlalu. 7 hari kemudian, masa darah sperma Chu Xingyun, yang sebesar telur, telah berkembang berkali-kali. Dalam 7 hari, sebagian besar darah yang beredar di sekitar Chu Xingyun menjadi darah esensi Phoenix ungu merah. Setelah 2 hari lagi, 9 hari sebelum dan sesudahnya, Chu Xingyun akhirnya pulih sepenuhnya. Kekuatan garis keturunan yang bisa runtuh setiap saat kini telah sepenuhnya stabil. Tidak hanya dipulihkan seperti sebelumnya, setelah perpaduan api Ziwei, api Nirvana, dan darah Phoenix, itu sudah tak ada habisnya dan tak ada habisnya, selama 7 bintang tidak jatuh, Chu Xingyun hampir mati. Tentu saja, jika seseorang bisa membunuh Chu Xingyun 9 kali berturut-turut selama Perang Dunia I, maka setelah ke-10 kalinya, esensi Phoenix dan darah dalam tubuh Chu Xingyun akan benar-benar habis. Dalam kondisi ini, ketika Chu Xingyun terbunuh lagi, dia tidak akan pernah selamat. Meskipun kedengarannya seperti Chu Xingyun hampir abadi, tetapi pada kenyataannya, ketika dia benar-benar cocok dengan tuannya, seperti Kaisar Zun, jika dia bisa membunuhnya sekali, dia bisa membunuhnya 10 kali. Oleh karena itu, Chu Xingyun masih jauh dari mayat hidup yang sebenarnya. Setelah memeriksa lagi dan lagi untuk memastikan bahwa dia benar-benar pulih sepenuhnya, Chu Xingyun akhirnya meninggalkan tempat tidur rumah sakit. 9 hari telah berlalu sejak itu, dan Nangong Junji pasti telah menuai poin gila hari ini. Saya hanya tidak tahu berapa banyak poin yang telah dipanen Nangong Junji dalam 9 hari. Seberapa jauh dari 100.000 poin. Larut malam, mata Nangong Junji berdiri diam di depan jendela, memandangi langit malam yang gelap di luar, jantungnya sangat gembira dan sangat gelisah, seperti sedetik. Dalam 9 hari terakhir, Nangong Junji benar-benar putus asa. Dia direndam di menara vulkan bumi setiap hari dan habis-habisan. Dalam 9 hari, dia benar-benar mendapatkan 2.400 poin. Hari ini, ia hanya membutuhkan 300 poin untuk mendapatkan 100.000 poin, dan begitu poin mencapai 100.000, ia akan langsung memasuki istana bawah tanah di bawah menara vulkan bumi, menggambar pada akumulasi puluhan ribu tahun penciptaan api. Nangong Junji, alasan mengapa ia mendapat poin begitu cepat bukan hanya karena kekuatannya, tetapi yang lebih penting, ia memberikan ultimatum ke seluruh pengadilan tinggi Nanming. Jika ada yang berani menghentikannya di menara kargo darat, itu harus melawan Nangong Junji. Setelah mereka bermusuhan satu sama lain, apakah Anda mati atau saya mati? Kalau saja Nangong Junji sendirian, mungkin semua orang masih tak kenal takut, tetapi ketika 5 Junji besar menonjol pada saat yang sama, semua orang harus memikirkannya. Dalam 3 tahun terakhir, ada lebih dari 100 tuan yang meninggal karena menghalangi Nangong Junji. Sekarang dengan penambahan 4 pahlawan besar lainnya, kecuali seseorang benar-benar tidak ingin hidup, atau tidak dapat memikirkannya, jika tidak beberapa orang berani menghentikan Nangong Junji. Karena itu, dalam 9 hari terakhir, Nangong Junji telah mengalahkan lebih dari 200 lawan setiap hari. Tetapi pada kenyataannya, kebanyakan dari mereka melompat ke kolam lava secara otomatis, dan Nangong Junji menang tanpa perlawanan. Pada saat lain, Nangong Junji mungkin tidak melakukan ini, tetapi sekarang berbeda. Begitu Chu Xingyun kembali, dengan kekuatannya, ia bisa mendapatkan 100.000 poin dalam beberapa hari. Setelah itu, ia dapat mengambil keranjang bambu air itu kosong. Pada saat ini, Nangong Junji hanya berjarak 3 pertandingan lagi, dan dapat memperoleh 100.000 poin. Untuk memastikan bahwa tidak ada kecelakaan, Nangong Junji telah mengatur segalanya. Saat fajar, 5 Junjis akan tersebar. Nangong Junji langsung memasuki pagoda vulkan bumi, sementara 4 Junjis lainnya ditempatkan di arah timur, barat, selatan, dan utara dari pagoda Earth Vulkan. Setelah Chu Xingyun muncul, 4 pahlawan besar akan berkumpul di tempat pertama, dan dia akan menghentikannya dengan segala cara. Selama dia dihentikan untuk waktu yang singkat, Chu Xingyun tidak akan bisa memblokir, dan Nangong Junji akan menyelesaikan 3 kemenangan beruntun, mengumpulkan cukup 100.000 poin, dan terbang ke Huang Tengda.
Setelah mempertimbangkan dengan seksama, Nangong Junji tertawa gembira, bahkan jika Chu Xingyun menumbuhkan sayapnya, dia tidak akan pernah bisa menghentikannya. Setelah beberapa jam, Nangong Junji-nya akan menjadi yang terbesar dan paling menonjol dalam 10.000 tahun terakhir. Pahlawan besar, pahlawan besar. Pada saat yang sama, Bai Bing dan Nangong Huayan basah kuyup di kolam di Gedung Putih dekat Menara Hering Bumi, saling memandang dengan wajah sedih, ekspresi tak berdaya. Dalam 9 hari terakhir, Nangong Junji menjadi gila dan memperingatkan semua orang yang mungkin mengancamnya, bahkan elemen-elemen inti itu bahkan dihadang oleh 5 Junji besar di tempat. Di antara mereka, hal yang paling keji adalah Sima Feifan, kekuatan kotor orang ini benar-benar terlalu merusak. Semua orang yang terluka oleh Sima Feiyan, tidak peduli seberapa geniusnya, bingung, belum lagi memblokir Nangong Junji, dan sedikit yang bisa bangun dari tempat tidur. 5 pahlawan besar, di bawah nyala api yang ganas, semua siswa di halaman atas diam, karena mereka tak terhentikan, mereka tidak berhenti, mereka tidak bisa membuat akhir yang tragis untuk menghentikan Nangong Junji. Yang paling penting adalah, bahkan jika itu memblokir Nangong Junji. Lagi pula, api keberuntungan di istana itu bukan milik mereka. Melihat bahwa Nangong Junji akan mengakumulasi 100.000 poin besok, pernikahan Nangong Huayan dengannya hampir menjadi kesimpulan sebelumnya. Dalam hal ini, bagaimana Nangong Huayan tidak cemas? Menghadapi pelakunya yang membunuh ibunya, bukan saja dia tidak bisa membalas dendamnya, tetapi dia akan menikahinya dan memberinya bayi. Bagaimana hal seperti itu dapat diterima? Selain itu, hal yang paling penting adalah bahwa begitu menikah dengannya, Nangong Huayan akan diperhitungkan dalam hidupnya, dan tidak akan ada lagi mimpi sama sekali. Menghadapi tatapan Nangong Huayan, Bai Bing juga tidak berdaya, meskipun ia memiliki banyak kecerdikan, tetapi dalam menghadapi situasi ini, tidak ada cara yang baik. Dalam menghadapi kekuatan absolut, strategi apapun tampaknya tidak signifikan. Saat ini, Nangong Junji sama sekali tidak bermain konspirasi, tetapi konspirasi yang tak terhentikan. Kecuali mereka dapat mengundang 5 tuan yang sama, menghadapi Gong dengan 5 pelawak besar, dan bertarung melawan Drum, jika tidak, semua ini tidak bisa dihentikan. Bahkan besok pagi ketika Chu Xingyun muncul, itu tidak berguna. Dalam menghadapi pengepungan 4 pria tampan, dia tidak memiliki kesempatan untuk mendekati menara vulkan bumi. Meskipun 5 talenta utama akan dihukum setelah itu, selama mereka tidak membunuh, hukumannya sebenarnya tidak besar. Paling-paling, itu hanya beberapa hari kurungan. Dengan napas panjang, Nangong Huayan memejamkan matanya seperti sebuah janji temu meskipun dia lebih suka mati daripada menikahi Nangong Junji, dia tahu bahwa jika dia benar-benar mati, Nangong Junji tidak hanya akan sedih, tetapi sebaliknya akan sangat bahagia. Segera setelah Nangong Huayan meninggal, saingan Nangong Junji yang sudah meninggal hilang. Hal yang bagus, Nangong Junji tidak merayakan 3 hari 3 malam, lalu ada hantu. Apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya lakukan? Bersandar kosong ke dinding bak mandi, wajah Nangong Huayan tidak berbalas. Tepat di antara keputusasaan Nangong Huayan, sedikit suara dan celah di ruang muncul di atas bak mandi. Melihat ke atas dengan takjub, 1 kaki besar menonjol dari celah. Sebuah kaki melangkah keluar, sesosok hitam melangkah keluar dari celah-celah di ruang itu. Sebelum Bai Bing dan Nangong Huayan bisa melihat dengan jelas, mereka masuk ke bak mandi. Antara Bai Bing dan wajah Nangong Huayan yang tertegun, Chu Xingyun malu dengan ayam sup, merangkak keluar dari kolam, terus-menerus menyeka noda air di wajahnya, dan memuntahkan air kotor yang tercekat di mulut. Awalnya, dengan latihan kultivasi Chu Xingyun, yang bisa membuat kesalahan tingkat rendah, tetapi ada pengecualian dalam segala hal. Ketika saya melangkah keluar, bahkan di bawah kekosongan, Chu Xingyun mengenakan pakaian neon Tianyu pasti bisa menstabilkan tubuhnya dalam sekejap, dan tidak pernah begitu malu. Tapi dengan putus asa, begitu kepalanya retak, Chu Xingyun melihat 2 tubuh indah Yan Shou Huan, salah satunya adalah Bai Bing, dan yang lainnya adalah Nangong Huayan. Antara kabut dan kabut, 2 tubuh yang indah jelas dan wangi, dan di bawah penampilan yang indah, otak Chu Xingyun hampir siap. Meskipun Chu Xingyun hidup selama ribuan tahun dan mengalami cobaan dan kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi hanya dalam hal ini, dia benar-benar belum berlatih dan tidak memiliki pengalaman sama sekali. Bayangkan bahwa sebagai lelaki normal, terutama lelaki dengan darah yang begitu kuat dan tirani, ketika tiba-tiba dia melihat 2 tubuh wanita yang begitu cantik, bagaimana mungkin hatinya begitu jernih. Setelah kehilangan jiwanya, ia secara alami mengabaikan untuk mengamati sekeliling, menginjaknya, dan jatuh langsung ke kolam. Tidak hanya ia menjadi ayam sup, tetapi ia juga tersedak seteguk air ke perutnya. Melihat penampilan malu Chu Xingyun, kedua gadis itu terkejut, dan kemudian kembali ke air, hanya menyisakan wajah yang cantik di luar. Akhirnya, Chu Xingyun menyeka noda air di wajahnya dan memuntahkan air kotor di mulutnya. Menonton Chu Xingyun akhirnya tenang, Nangong Huayan berkata, bagaimana? Bagaimana air mandi adik perempuan saya dan Bai Bing terasa? Air mandi. Chu Xingyun memandangi bak mandi di bawah kakinya, dan kemudian memandangi 2 gadis yang tidak menggantung sama sekali.
Chu Xingyun tertawa getir. Ini terlalu kebetulan. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Chu Xingyun berkata tidak. Ini lebih larut malam, kamu tidak tidur, mandi apa yang kamu bawa di sini? Bunuh aku. Mengangkat bahu dengan tak berdaya, Bai Bing berkata, untungnya kita mandi, kalau tidak begitu kita tidur, bukankah itu lebih buruk? Lebih buruk. Melihat Bai Bing dengan curiga, jelas. Chu Xingyun tidak mengerti, bagaimana mungkin itu lebih buruk. Menghadapi keraguan Chu Xingyun, Nangong Huayanmei mengibaskan matanya, dengan lembut menjilat bibirnya yang cerah dengan lidah merahnya yang lembut dan berkata, apa kamu tidak tahu? Ketika saya tidur dengan Sister Bai Bing, saya tidak pernah tidak ada pakaian. Melihat Nangong Huayan tanpa daya, Nizi tidak tahu apa yang salah, dan menggodanya kapanpun dia punya kesempatan, meskipun ejekannya hanya harum dan tidak senonoh, tetapi dia adalah pria berhati besar yang benar-benar tidak tahan hidup. Melihat tatapan Chu Xingyun yang tak berdaya, Nangong Huayan memeluk bahunya dengan ketakutan dan berkata ini lebih dalam di tengah malam. Jika Anda mengatakan Anda memiliki rambut hewan yang besar, haruskah kita melawan? Atau haruskah kita? Mendengarkan kata-kata Nangong Huayan yang tidak malu atau malu, Bai Bing menyela dengan marah, dan kemudian berkata kepada Chu Xingyun, berapa lama Anda harus menonton di sini, mungkinkah? Anda pikir air kolam transparan ini benar-benar dapat diisolasi? Sai, potong pandangan. Mendengar kata-kata Bai Bing, Chu Xingyun melihat di bawah air tanpa sadar. Meskipun airnya membias, semuanya tidak begitu jernih, tapi apa penglihatan Chu Xingyun? Berbalik dengan canggung, Chu Xingyun berkata, saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Anda harus berpakaian cepat, waktunya mendesak. Setelah bisnis ditunda, jangan salahkan saya. Setelah mendengar sesuatu yang serius, Nangong Huayan dan Bai Bing buru-buru berdiri dari air, dan kemudian, sebuah adegan yang membuat Chu Xingyun semakin memalukan muncul. Bai Bing dan Huayan tidak langsung di belakang tubuhnya, tetapi masing-masing terletak di kiri dan kanan belakang. Pada saat ini, meskipun Chu Xingyun menghadap jauh dari mereka, di depannya, memang ada dinding batu giok yang layak dikenali. Lebih baik ketika kedua gadis itu tidak berdiri, tetapi yang ini berdiri. Tidak ada perbedaan. Batuk. Dia buru-buru menutup mulutnya dan batuk 2 kali. Chu Xingyun mengangkat kakinya dan keluar dari bak mandi. Sangat tidak mungkin tinggal di sini. Melihat Chu Xingyun melarikan diri, Bai Bing dan Huayan tidak bisa menahan keraguan, tetapi kemudian mereka menemukan sosok di dinding yang berlawanan, yang lebih jelas daripada cermin. Dia tersenyum dan saling memandang dengan getir sekarang, meskipun kedua gadis itu masih sangat pemalu, sebenarnya, jika mereka dilihat oleh Chu Xingyun, mereka tidak terlalu keberatan. Ngomong-ngomong, ini bukan pertama kalinya. Yang disebut sekali itu buruk dan 2 kali buruk. Tidak ada perbedaan sama sekali. Bahkan, hal semacam ini, anak perempuan jauh lebih terbuka daripada anak laki-laki, selama mereka mengalaminya, itu tidak masalah. Sebaliknya, itu adalah anak laki-laki. Setiap kali dia menghadapi hal seperti itu, dia berwajah merah dan darah hewan itu mendidih. Sangat mustahil untuk menerima begitu saja. Segera, Bai Bing dan Huayan berpakaian rapi dan memasuki ruang tamu berdampingan. Melihat sekeliling, Chu Xingyun duduk di meja makan yang indah, memegang secangkir empulur batu tanah, dengan lembut meremas. Melihat sikap Chu Xingyun Feng yang tampan dan sopan, Bai Bing dan Huayan tidak bisa membantu tetapi saling memandang dan menghela nafas bersama. Orang seperti itu, jika itu seberapa baik mereka, sangat disayangkan bahwa Chu Xingyun yang sangat baik, sudah memiliki hati, ditakdirkan untuk merindukan mereka. Duduk di kursi di seberang Chu Xingyun, Bai Bing berkata, kemana kamu pergi hari ini, bagaimana bisa kamu kembali sekarang? Menghadapi pertanyaan Bai Bing, Chu Xingyun menghela nafas tanpa sadar dan menggelengkan kepalanya, sulit untuk mengatakan sepatah kata pun, dan aku akan berbicara denganmu perlahan ketika aku bersenang-senang di masa depan. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Nangong Huayan merasa sedih dan menyipitkan mulutnya dan berkata, saya telah melihatnya untuk Anda, tetapi Anda berjanji, tetapi Anda tidak melakukannya. Batuk. Setelah batuk yang memalukan, Chu Xingyun menatap Huayan dan berkata, bukannya aku ingin kamu menunjukkannya padaku, tapi kamu bersikeras menunjukkannya padaku, bisakah kamu menyalahkanku? Dengan mendengus, Nangong Huayan berkata, saya tidak peduli, bagaimanapun Anda membacanya, bahkan jika itu tidak dihitung terakhir kali, bagaimana dengan hari ini? Bagaimana Anda menjelaskan hari ini? Saya katakan, tubuh gadis itu tidak dapat dilihat dengan santai, Anda akan bertanggung jawab untuk itu. Dengan lambaian tangannya, Chu Xingyun berkata, pria malas berbicara kepada Anda omong kosong. Aku di sini sekarang. Ini masalah urgensi, untuk berurusan dengan Nangong Junji. Siapa yang tahu bahwa ini lebih dalam dan tengah malam, Anda masih mandi. Menangani Nangong Junji. Tiba-tiba menatap Chu Xingyun, Nangong Huayan berkata, bagaimana kamu menghadapinya? Dia hanya berjarak 300 poin, dia akan mengumpulkan 100.000 poin, bagaimana kamu bisa menghentikannya? Mengangguk kepalanya, Bai Bing berkata, 5 Junjis telah mencapai kesepakatan. Besok pagi, keempat Junjis akan menjaga keempat sisi menara vulkan bumi. Begitu Anda muncul, Anda akan dikepung.
Sambil mengerutkan kening, Chu Xingyun berkata, tidak, jangan bilang, kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan pada Yu Zai. Melihat ragu pada Chu Xingyun, Bai Bing berkata, tentu saja aku tahu, tapi bagaimana dengan itu? Meskipun aku membenci mereka di hatiku, kebencian tidak menyelesaikan masalah. Bisakah kebencian tidak menyelesaikan masalah? Melihat Bai Bing Dao dengan terkejut, jika kebencian tidak bisa menyelesaikan masalah, apa yang bisa dilakukannya? Dihadapkan dengan pernyataan Chu Xingyun, Bai Bing mengangkat bahu dan berkata, ya, kita semua membencinya sekarang, tapi bagaimana dengan itu? Apakah kita harus bergegas dan membunuhnya? Melihat Bai Bing dengan gembira, Chu Xingyun mengulurkan tangan dan menepuk bahu harum Bai Bing, berseru, ini memang kepala divisi militer saya, bukankah ini segera muncul dengan tindakan balasan? Apa? Bukan. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, tidak hanya Bai Bing, tetapi juga Nangong Huayan tercengang. Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, ini hampir fajar, saya tidak punya waktu untuk menjelaskan. Ayo berangkat segera dan bunuh Nangong Junji. Tunggu. Melihat tampang pembunuh Chu Xingyun, Nangong Huayan berkata, ini adalah Akademi Nanming dan Pengadilan Tinggi Nanming. Anda bahkan ingin membunuh di sini. Chu Xingyun mencibir dan berkata dengan bangga, saya mengontrol di mana ini, siapa yang akan saya bunuh, bahkan jika dia bersembunyi di bawah selangkangan Kaisar Zun, saya akan membunuhnya juga. Chu Xingyun tersenyum, mereka menggerakkan saya baik-baik saja, saya secara alami akan berurusan dengan mereka dengan keterampilan saya sendiri, tetapi mereka seharusnya tidak mulai melawan Anda, Zai. Selama pembicaraan, ekspresi Chu Xingyun menjadi lebih dan lebih serius, hari ini mereka dapat memindahkan Yu Zai, dan besok mereka dapat memindahkan Anda. Bayangkan jika Anda dan Huayan jatuh ke tangan mereka, bahkan jika mereka tidak melakukan apa-apa, tetapi nama Anda bagaimana bagian ini disimpan. Mendengarkan kata-kata Chu Xingyun, Bai Bing dan Nangong Huayan segera mengerutkan kening. Yang disebut lumpur kuning dimasukkan ke selangkangan, bukan kotoran atau kotoran, ini tidak bisa dicuci. Begitu ini benar-benar terjadi, seumur hidup mereka akan dikubur sepenuhnya. Semua orang akan berpikir bahwa mereka telah disiksa dan dihancurkan oleh penghinaan, meskipun itu mungkin tidak terjadi. Melihat mendalam pada Bai Bing dan Huayan, Chu Xingyun berkata, tidak apa-apa memindahkan saya, tetapi untuk memindahkan saudara-saudari saya, itu adalah menjadi musuh. Karena itu adalah musuh, tidak ada yang bisa dikatakan. Shen Leng mengangkat tinjunya, Chu Xingyun berkata, untuk musuh, aku selalu memperhatikannya, itu maha kuasa. Selama bisa menghancurkan musuh, aku tidak keberatan menggunakan cara apapun. Cerah, kejam, memalukan, dan pedas, tidak masalah. Tapi di dalam Akademi Nanming, dilarang membunuh. Nangong Huayan berkata dengan cemas. Dengan senyum menghina, Chu Xingyun dengan bangga berkata, apa itu Akademi Nanming? Mengapa kamu peduli padaku? Dan, tidak ada dasar untuk tidak ada bukti, mengapa kamu mengatakan aku membunuhnya? Melihat Chu Xingyun yang arogan, Bai Bing mencengkeram dahinya dengan lemah dan berkata, hei, telapak tangan Akademi Nanming saat ini, tetapi duduk di depan Anda mengatakan kepada saya bahwa tidak ada dasar. Melirik Bai Bing, Chu Xingyun berkata, pada saat ini, di depan saya, hanya ada divisi militer bayi saya, kepala think tank saya, dan tidak ada rumah palem. Chu Xingyun menatap Qiao Yun dengan menawan, dan Bai Bing yang tersenyum dan berkata, lupakan kamu bisa bicara kali ini. Buka mata ini, tutup satu mata. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun menatap Nangong Huayan dan berkata, apa maksudmu? Jika kamu ingin menyerah, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tetapi aku bisa memberitahumu bahwa Nangong Junji akan mati malam ini. Bai Bing berkata, memang, karena Nangong Junji berani melakukannya, dia tidak boleh tinggal. Jika tidak, tim kecil kami harus meninggalkan Jerman cepat atau lambat. Setelah jeda sedikit, Bai Bing melanjutkan, dan, yang paling penting, bahkan jika Nangong Junji terbunuh, tidak ada yang mengerikan, setelah semua tidak ada Kaisar Agung di belakangnya. Mendengar kata-kata Bai Bing, Nangong menginjak kakinya dengan cemas dan menurunkan tenggorokannya, berkata, jangan meremehkan Molly, dia memiliki kekuatan tingkat Kaisar, kamu tidak bisa. Melambaikan tangannya, Chu Xingyun berkata, Molly, Anda tidak perlu khawatir. Kekuatannya terutama tercermin dalam nyala api, tetapi nyala api itu hanya suplemen super bagi saya, dan itu tidak bisa menyakiti saya. Meskipun dalam hal kekuatan absolut, Molly jauh lebih tinggi dari Chu Xingyun dengan 10 langkah kecil, 1 langkah besar, jika dihadapkan dengan pertempuran, Chu Xingyun jelas bukan lawannya. Tapi jangan lupa, di bawah Phoenix Nirvana, setelah setiap Nirvana, kekuatannya berlipat ganda. Setelah Nirvana ke-9 paling banyak, Chu Xingyun akan memiliki kekuatan di atas tingkat Kaisar. Sungguh Nirvana 9 kali, bahkan jika 4 Kaisar menghormatinya, Chu Xingyun tidak bisa mengalahkannya, dan tidak ada yang bisa meninggalkannya. Setelah jeda, Chu Xingyun menyipitkan matanya berbahaya, dan berkata dengan dingin, dan, jika seseorang benar-benar memperlakukan kita sebagai kesemek yang lembut, maka saya tidak keberatan mematahkan gigi mereka. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, mata Bai Bing tiba-tiba menyala, ya. Berbicara tentang Kaisar Zun, kami juga punya.
Emperor Abyss, Emperor Demon Emperor, meski bukan kaisar utama. Namun demikian, Kaisar Zun tetaplah Kaisar Zun. Di bawah gabungan kedua Kaisar Zun, Kaisar Ziwei sama sekali tidak takut. Melihat langit di luar, Chu Xingyun berkata, "Oke, saya tidak bertanya apakah Anda setuju atau tidak. Yang ingin saya tanyakan sekarang adalah apakah Anda akan pergi bersama dan melahap api dari 5 elemen Nangong Junji." Meskipun dia bermain drum di dalam menghadapi kesempatan seperti itu, Nangong Huayan agak ragu-ragu, tetapi masih mengertakkan gigi, pergi, dan untuk menjelaskan masa depan, aku akan mengampuni. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, "Baiklah, ini seperti yang saya pikirkan, Nangong Huayan yang cantik, yang sangat cantik dan wangi." Di antara pidato, tangan kanan Chu Xingyun merobek jalan penghalang ruang, "Silakan, lihat saya untuk membantu Anda melaporkan balas dendam ibu yang membunuh itu." Dengan gigitan yang tajam, Nangong Huayan tidak lagi ragu-ragu, melangkah ke celah ruang dan muncul di ruang dimensi Chu Xingyun. Chu Xingyun menoleh ke Bai Bingdao, "Kamu tunggu sebentar di sini dulu." Menghadapi kata-kata Chu Xingyun, Bai Bing menggelengkan kepalanya dengan datar, "Sangat menyenangkan, sangat penting, sangat menarik, bagaimana bisa aku tidak hadir, pergi, aku akan pergi denganmu." Selama pidatonya, Bai Bing juga melangkah ke celah ruang angkasa dan muncul di ruang dimensi Chu Xingyun. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Chu Xingyun tidak berani menunda, setelah semua, waktu terbatas, dan kemudian menunda, langit akan cerah. Terinspirasi oleh bayangan hitam api lubang hitam, ia menyembunyikan semua jejak dan bergegas menuju tempat tinggal Nangong Junji. Untuk bergegas ke pagoda vulkan bumi di dekatnya, kediaman Nangong Junji juga sangat dekat dengan pagoda vulkan bumi, jadi. Setelah berjalan kaki singkat, Chu Xingyun tiba di kediaman Nangong Junji. Mengontrol pakaian neon Tianyu, Chu Xingyun mengikuti jendela yang terbuka di belakang dan tiba-tiba memasuki rumah Nangong Junji. Sepanjang jalan, semua suara, bayangan, dan napas Chu Xingyun diserap oleh lubang hitam, belum lagi Nangong Junji, bahkan jika Kaisar Ziwei ada di sini, dia masih ingin memperhatikan kedatangan Chu Xingyun. Segera Chu Xingyun memasuki aula Nangong Junji dan melihat sekeliling. Nangong Junji berdiri di depan jendela, menatap langit malam di luar, wajahnya penuh kegembiraan. Dengan bisikan, sebuah api hitam menonjol dari ketiadaan, dengan lembut mengklik bagian belakang Nangong Junji. Masih memegang senyum kegembiraan dan antisipasi untuk masa depan, tubuh Nangong Junji benar-benar terguncang, dan dia benar-benar kehilangan kesadaran. Ketika Chu Xingyun ingin menjadi seorang pembunuh, dengan bantuan lubang hitam, selain dari Kaisar Zun, aku takut hanya ada beberapa Sui Liuxiang yang serupa. Mo Li, seorang supermaster, dapat menghindarinya. Meskipun Nangong Junji baik, negaranya hanya nirvana, bahkan Kaisar Wu pun tidak. Dan yang paling penting, Nangong Junji tidak pernah berpikir bahwa Chu Xingyun berani membunuh di Akademi Nanming dan di pengadilan atas Nanming. Setelah membunuh Nangong Junji dengan pedang, Chu Xingyun melambaikan tangannya dan memasukkan tubuh Nangong Junji ke ruang reinkarnasi, dan kemudian dia melayang keluar jendela tanpa kaki, melayang pergi. Masuk dari jendela belakang dan keluar dari jendela depan, kaki Chu Xingyun tidak menempel ke tanah selama seluruh proses, seolah-olah seekor burung besar terbang, tetapi Nangong Junji, yang terkenal dengan kota Nanming, terbunuh di tempat. Menyaksikan semuanya tercengang, Bai Bing dan Nangong Huayan keduanya merasakan suara guntur di tempat yang sunyi. Meskipun seluruh prosesnya dikecilkan, ombaknya tidak mengkhawatirkan, tetapi lebih-lebih, Bai Bing dan Huayan, semakin tak terduga perasaan Chu Xingyun. Bayangkan jika Chu Xingyun harus berurusan dengan mereka, dan itu adalah cara pembunuhan mereka, apa hasilnya? Tidak perlu berpikir banyak atau menebak, dan tidak ada keraguan bahwa penampilan mereka tidak akan berbeda dengan penampilan Nangong Junji. Datang tanpa bayangan, tanpa jejak, pedang menusuk, semua suara dan cahaya ditelan api lubang hitam, sampai mati, Nangong Junji tidak merasakan kelainan apapun. Zhao Keman, Hu Ying, dan Wu Haosuang Sueming. Sadel perak memotret kuda putih, seperti meteor. Bunuh satu orang dalam 10 langkah tanpa meninggalkan. Ada yang salah, bersembunyi dalam-dalam dengan nama itu. Melihat langit malam yang luas, melihat halaman Nanming sekitarnya, mendengarkan katak jangkrik di telinga, Bai Bing dan Huayan memiliki perasaan yang tidak nyata, sama seperti mereka mengalami mimpi yang tidak masuk akal. Nangong Junji, yang terkenal di dunia, menguasai Akademi Nanming, dan mendominasi pengadilan tinggi Nanming, sudah mati, tetapi kematiannya begitu rendah hati, begitu kecil, dan bahkan suara jangkrik tidak sama sekali karena kematiannya jeda. Chu Xingyun terbang ke langit dari jendela yang terbuka di lantai atas gedung putih. Dengan goyangan cepat, Chu Xingyun mengguncang tubuh Nangong Junji di tanah. Di tangan kanan, kekuatan menelan pedang wuling segera diluncurkan, dan bakat wuling dari Nangong Junji langsung dikonsumsi. Pedang wuling berdentang kaget, dan bakat wuling ketiga Chu Xingyun akhirnya selesai. Mulai sekarang, 3 talenta roh bela diri Chu Xingyun adalah langkah instan Sky God, Nether Ancient Eye, dan Eye of Heaven Penalty. Melihat lebih dekat, mata kiri Chu Xingyun berbentuk spiral, seperti pusaran abu-abu hitam, berputar perlahan, yang persis merupakan karakteristik murid kuno Belanda.
Mata kanan Chu Xingyun tiba-tiba tampak seolah-olah semuanya normal, tetapi pada kenyataannya, pada murid itu menunjukkan warna biru, kuning, merah, putih, hitam, dan 5. Jelas, 5 warna ini berasal dari mata burung merak yang berwarna-warni. Belum lagi bagaimana Chu Xingyun menguji fungsi Eye of Heavenly hukuman. Di sisi lain, Nangong Huayan menatap kosong pada tubuh Nangong Junji. Hingga saat ini, dia tidak bisa mempercayainya. Nangong Junji sangat sederhana. Mati. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, untuk menghindari mimpi panjang malam, Chu Xingyun langsung menangkap bayangan burung merak ilusi dari mayat Nangong Junji. Kemudian, Chu Xingyun meluncurkan kekuatan menelan dari lubang hitam, menelan tubuh Nangong Junji. Pada saat ini, Nangong Junji benar-benar menghilang di dunia ini, dan tidak ada jejak yang tersisa. Dia menatap kosong ke tangan Chu Xingyun, menelan gambar hantu merak yang berwarna-warni, dan Nangong Huayan dengan gugup menelan air liur, yang gugup dan ketakutan, tetapi lebih banyak tetapi harapan yang tak tertandingi. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Chu Xingyun berkata, jika kamu tidak melahapnya lagi, hantu roh bela diri ini akan menghilang. Aku menelan, aku tidak bisa menelan. Menghadapi kata-kata Chu Xingyun, Nangong Huayan tidak berani mengabaikan. Di antara tangan kanannya, flamingo Crimson Wuling terbang keluar, melayang-layang dengan gembira di sekitar merak yang berwarna-warni. Setelah berputar-putar selama beberapa minggu, burung merak yang berwarna-warni berubah menjadi aliran cahaya warna-warni, yang telah tenggelam ke dalam tubuh burung api. Akhirnya, merak yang berwarna-warni benar-benar menghilang, dan semua cahaya berwarna-warni hilang ke dalam tubuh burung Firebird. Dengan suara rengekan, burung api bangkit dalam angin, dan dalam sekejap mata, burung itu berubah dari tamparan menjadi ayam betina. Jika Anda perhatikan dengan seksama, burung Firebird sangat aneh, dengan bulu merah, kepala phoenix, cakar elang, bulu merak, api menjulang di sekitar tubuh, dan indah. Bulu merak hanya memiliki 5 ekor panjang, dan bulu-bulu semuanya merah, tetapi pada akhirnya, itu mengembun menjadi 5 bintik oval seperti merak. 5 tempat menunjukkan warna hijau, kuning, merah, putih, hitam, dan 5 warna. Melihat roh bela dirinya, Nangong Huayan tidak bisa tidak bersorak dan menelan merak Nangong Junji yang berwarna-warni, kekuatan burung Firebird-nya sangat meningkat, dan kemampuannya juga dipromosikan dari api menelan yang asli ke yang lebih kuat hancurkan apinya. Nangong Huayan benar-benar bahagia. Di antara bersorak dan gembira, Chu Xingyun ditarik untuk sementara waktu, dan Bai Bing ditarik untuk sementara waktu. Hari ini, gunung di kepalanya akhirnya dipindahkan, dan masa depannya akhirnya mengantar dalam cahaya yang tak terbatas. Terlebih lagi, kebencian ibunya akhirnya dilaporkan hari ini, dan dia akhirnya tidak perlu menikahi Nangong Junji. Dengan sukacita, Nangong Huayan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, dan tiba-tiba melompat ke bibir Chu Xingyun sebelum melompat. Menghadapi serangan mendadak ini, Chu Xingyun sudah terlambat untuk merespon dan dicium. Melihat Nangong Huayan dengan senyum masam, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya, yang benar-benar tak terduga. Jika Chu Xingyun dan Nangong Huayan bertempur melawan musuh, serangan menyelinap seperti itu tidak mungkin untuk mengancam Chu Xingyun di bawah kewaspadaan seluruh jiwa. Tapi sekarang, di mana waspada Chu Xingyun, Nangong Huayan tidak punya niat untuk membunuh, dan tidak bisa dipersiapkan sama sekali. Selain itu, jangan meremehkan keindahan Nangong Huayan. Meskipun Chu Xingyun pasti bisa membunuhnya dalam pertempuran head-to-head, tidak dapat dikatakan bahwa dia lemah. Dalam hal tidak ada tindakan pencegahan dan keadaan tidak curiga, jaraknya sangat dekat dan dengan kecepatan Nangong Huayan atas tidak kalah dengan Chu Xingyun, serangan menyelinap seperti itu benar-benar sulit untuk dijaga. Ini adalah kasus burung terbang, bahkan burung yang paling lambat jauh lebih cepat daripada binatang tercepat yang berlari di tanah. Melihat wajah menyeringai Chu Xingyun, Nangong Huayan tiba-tiba menjadi tidak bahagia, dan berkata dengan tangan di pinggulnya, mengapa ciuman harum Miss Ben, apakah Anda meremehkan? Saya katakan, ciuman harum ini, tapi ciuman pertama Huayan. Selama pidatonya, Nangong Huayan menundukkan kepalanya dengan sedih dan berkata bahwa dia salah, kamu telah melakukan begitu banyak untuk Huayan dan banyak membantu Huayan. Huayan tidak perlu berterima kasih, hanya mengambil ciuman pertama Huayan, sebagai balasannya. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Chu Xingyun tersenyum pahit, apakah Anda membayarnya? Saya pikir Anda murah hati dan membalas dendam. Saya menganggap Anda sebagai saudara dan dengan baik hati membantu Anda, tetapi Anda ingin. Chu Xingyun berbicara tentang antusiasme, Bai Bing menutup mulutnya, dan berkata dengan marah, ngomong-ngomong, ciuman pertama Huayan adalah yang asli, Anda tidak menghargainya, tekan saja. Jangan lakukan itu. Mengangkat bahu, Chu Xingyun mengisyaratkan bahwa dia tidak akan mengatakan apa-apa, dan Bai Bing melepaskannya. Sambil menghela nafas, Chu Xingyun menatap Bai Bing dan Nangong Huayan dengan ekspresi yang rumit, dan akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Dia bisa memahami rasa terima kasih Nangong Huayan meskipun dalam pandangan Chu Xingyun, rasa terima kasih seperti itu benar-benar tidak perlu, tetapi dari perspektif Nangong Huayan, dia tidak perlu membayar apapun kecuali untuk ini. Berbicara tentang uang, Chu Xingyun memiliki lebih dari dirinya, mengatakan kekuatan, Chu Xingyun dapat membunuhnya dalam hitungan detik, mengatakan benar, Bai Bing sekarang adalah kepala Akademi Nanming.
Katakan status. Tidak masalah dari sudut pandang mana, Chu Xingyun tidak membutuhkan semua yang dimiliki Nangong Huayan. Dia bertanya pada dirinya sendiri, Nangong Huayan berpikir bahwa satu-satunya hal yang dia hargai adalah ciuman pertama dan malam pertama. Jangan berpikir tentang malam pertama atau sesuatu, dan tidak mengatakan bahwa dia bukan gadis yang biasa-biasa saja. Bahkan jika dia bersedia untuk santai, Chu Xingyun tidak dapat menerimanya. Setelah semua, Chu Xingyun memiliki kekasih. Karena itu, Nangong Huayan sangat jelas bahwa satu-satunya hal yang dapat dia bayar adalah air seperti capung, ciuman. Setelah merayakan beberapa saat, Chu Xingyun menjadi tenang untuk pertama kalinya, dan berkata dengan suara yang dalam, "Oke, cepat dan sesuaikan emosi Anda tidak bisa bahagia lagi, jika tidak Anda akan terlihat cacat." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Bai Bing setuju, ya, kematian Nangong Junji mungkin bisa disembunyikan untuk sementara waktu, tapi bagaimanapun, itu tidak bisa disembunyikan terlalu lama, jadi, kita harus menyesuaikan mental kita dan kita tidak dapat dilihat sebagai cacat. Mengangguk, Chu Xingyun berkata, dalam beberapa hari terakhir, saya tidak akan datang ke sekolah, Anda juga harus berpikir bahwa tidak ada yang terjadi, bagaimana hidup atau bagaimana hidup. Sambil mengerutkan kening, Nangong Huayan berkata, tidak, saya pikir. Saya seharusnya tidak bisa pergi ke menara vulkan bumi dalam beberapa hari terakhir, jika tidak, segera setelah Anda melihat perubahan semangat bela diri saya. Menggelengkan kepalanya dengan datar, Chu Xingyun berkata, sebaliknya, kamu tidak hanya harus pergi, tetapi kamu juga harus pergi. Jika tidak, bahkan jika kamu bisa menyembunyikannya untuk sementara waktu, tetapi untuk waktu yang lama, apakah kamu harus mengungkapkannya cepat atau lambat? Mengangguk setuju, Bai Bing berkata, saya akan menyerahkannya kepada saya dalam hal ini. Saya akan mengacaukan simpul waktu untuk membuat semua orang berpikir bahwa Huayan Wuling berubah sebulan yang lalu. Ya, Chu Xingyun mengangguk dan berkata, perubahan Wuling hanya bisa dilakukan sebelum kematian Nangong Junji, tetapi tidak setelah, jika tidak, akan ada masalah cepat atau lambat. Mengangguk sambil tersenyum, Bai Bing berkata, ini tidak sulit. Dalam sebulan terakhir, Huayan jarang pergi ke menara vulkan dan hanya memainkan 17 pertandingan, 3 di antaranya masih melawan lawan yang berulang. Jadi, hanya ada 14 orang yang benar-benar bermain melawan Huayan. Di antara kilatan cahaya di kedua mata, Bai Bing berkata, saya akan menggunakan kekuatan mental untuk mengirim ingatan yang salah ke dalam pikiran mereka dan menghipnotis mereka. Ketika mereka berpikir kembali, seni bela diri Huayan, seminggu yang lalu itu dia. Melihat malam di luar jendela, Chu Xingyun berkata, waktu sudah terlambat. Karena itu yang terjadi, mari kita bertindak sekarang. Mengangguk kepalanya, Bai Bing dan Nangong Huayan sekali lagi memasuki ruang dimensi Chu Xingyun. Di bawah bimbingan Huayan, mereka bertiga bergegas pergi, dan bergegas ke kediaman 14 lawan sebelum fajar. Semua siswa di halaman atas Nanming tidak tinggal di akomodasi, tetapi masing-masing memiliki villa mandiri. Oleh karena itu, sangat mudah untuk menemukan seseorang. Dengan bantuan Heidin, ke-14 siswa itu dihipnotis oleh Bai Bing dalam tidur mereka, dan mengirim ingatan yang salah ke dalam pikiran mereka. Setelah menghipnotis 14 siswa berturut-turut, ketiganya kembali ke Bailu. Pada saat ini, langit di luar tidak begitu gelap, fajar akan datang. Tidak berani tinggal lama, Chu Xingyun berkata, oke, aku akan pergi sekarang, hati-hati sendiri. Menonton Chu Xingyun merobek ruang dan meninggalkan gedung putih, Nangong Huayan dan Bai Bing tidak bisa membantu tetapi meninggalkan jejak keengganan. Malam ini, itu terlalu gugup dan terlalu menggairahkan. Kedua gadis melakukan hal yang paling berani, gugup dan menyenangkan dalam hidup mereka. Bersemangat, Bai Bing dan Nangong Huayan keduanya mengantuk menanggalkan pakaian lagi, dan berendam di bak mandi. Meskipun mereka dicuci di tengah malam, tetapi setelah malam berjalan, di bawah tekanan dan kegembiraan, mereka masih memiliki keringat dingin, dan jika mereka tidak mencuci, mereka segera lari. Tenggelam dalam air kolam yang hangat, mengingat keajaiban yang ditunjukkan Chu Xingyun malam ini, dan Nangong Huayan terdiam, pria ini sungguh menakjubkan. Sangat disayangkan bahwa pria yang baik sudah memiliki kekasih, jika tidak, bahkan jika dia mengejar ke belakang, dia tidak akan ragu. Dengan napas santai, Huayan memandangi boneka porselen seperti Bai Bing Dao, dia sangat baik, kenapa kamu tidak jatuh cinta padanya? Menghadapi pertanyaan Huayan, Bai Bing melirik Huayan dengan marah dan berkata dengan malas, bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak jatuh cinta padanya? Dihadapkan dengan jawaban Bai Bing, Huayan tiba-tiba membuka matanya, berutang tubuhnya, dan dengan penasaran berkata, aku akan mengatakan, pria yang baik, bagaimana mungkin kau tidak mencintai? Sambil menggelengkan kepalanya, Bai Bing berkata, bagaimana kamu tahu bahwa aku jatuh cinta padanya? Melihat Bai Bing diam-diam, Huayan berkata, apakah kamu jatuh cinta padanya? Sedikit menjentikkan cipratan air, Bai Bing memutar matanya dan berkata, tebak. Menghadapi es putih yang minyak dan garam tidak bisa masuk, Huayan benar-benar tidak punya pilihan. Setelah hidup begitu besar, dia belum pernah melihat seorang gadis dengan pemikiran yang begitu dalam dan tidak terduga. Sambil menghela nafas, Huayan berkata, ya, aku tidak bertanya padamu, katakan saja padaku, kekasihnya.
Selama pidatonya, Nangong Huayan mengerutkan kening dan berkata, saya ingat meskipun dia juga cantik, tetapi dibandingkan dengan saya, apakah ini lebih buruk? Saya melihat wajah cantik Nangong Huayan, pembesaran payudara, dan pinggul. Bai Bing berkata, memang, dia tidak sebagus penampilan atau sosok Anda, tetapi dalam pesona dan temperamen, air dan aroma lebih baik daripada Anda. Sambil menghela nafas, Bai Bing melanjutkan, meskipun pria semua adalah hewan indera, mereka semua menyukai wanita cantik, tetapi orang yang mereka cintai tidak harus yang paling cantik dan cantik. Sambil mengerutkan kening, Nangong Huayan berkata, jika kamu sangat menyukai wanita cantik, mengapa kamu tidak mencintai mereka? Dihadapkan pada pertanyaan Nangong Huayan, Bai Bing tersenyum pahit, saya juga seorang wanita, oke, jika Anda bertanya kepada saya, siapa yang akan saya tanyakan lagi? Setelah jeda, Bai Bing melanjutkan, apa yang saya katakan hanyalah fakta objektif umum. Anda harus bertanya kepada saya mengapa, saya tidak tahu. Dengan lembut membelai kulitnya yang halus, tubuh yang montok, Nangong Huayan bergumam, sungguh, aku benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan orang-orang itu. Setelah lama berpikir, Nangong Huayan dengan hati-hati berkata, jika Anda berkata, jika saya mulai mengejarnya sekarang, dapatkah saya mengambilnya dari Sui Liuxiang? Mengerutkan keningnya, Bai Bing berkata, dengan penampilanmu, kamu telah berubah menjadi pria lain. Kamu hanya perlu mencentang jari kelingking, dan mereka akan merangkak di bawah rok delima kamu seperti pesek, dan membiarkan kamu mengendarainya. Setelah menarik napas panjang, Bai Bing melanjutkan, namun, jika itu adalah Brother Chu, jangan dipikirkan itu tidak mungkin. Kenapa? Bukankah kakak Chu juga laki-laki? Tidak melihat apa-apa lagi tentang dia, Nangong Huayan berkata dengan marah. Dengan terkekeh, Bai Bing berkata, bukannya struktur tubuh adalah seorang pria, maka itu adalah pria sejati. Seorang pria sejati tidak sepintas yang Anda kira. Menatap Nangong Huayan dengan saksama, Bai Bing mengeluarkan suara keras, pria sejati, kaya tidak bisa pelacur, miskin tidak bisa digerakkan, perkasa tidak bisa dibungkuk, kecantikan tidak bisa terpesona, apakah itu jenis orang kotor yang Anda katakan tentang lalat? Menatap ke arah atap, Bai Bing berkata, saudara Chu serius tentang perasaan dan kebenaran agar rela merendahkan dirinya sendiri, dan tidak akan pernah menyesali orang lain. Bagaimana orang seperti itu bisa terpesona oleh keindahan yang indah? Sambil mengerutkan kening, Nangong Huayan berkata, bukankah saudara-saudara Chu jelek? Tetapi ketika saya melihatnya melihat tubuh kita, bukankah dia kehilangan jiwanya? Memikirkan malu Chu Xingyun sebelum jatuh ke kolam dan menuangkan beberapa teguk air mandi, Bai Bing dan Nangong Huayan tidak bisa menahan tawa. Memang, untuk mengatakan bahwa Chu Xingyun tidak nyaman, ini benar-benar omong kosong. Jika dia benar-benar tidak nyaman, bagaimana dia bisa sangat malu, sangat tidak nyaman. Sambil menghela nafas, Bai Bing berkata, aku tidak mengatakan bahwa saudara Chu tidak terangsang, tetapi pada kenyataannya, karena terangsangnya, aku semakin mengaguminya. Bisakah kau mengerti apa yang kumaksud? Mengangguk dengan kagum, Nangong Huayan berkata, ya, yang buruk itu tidak mahal, yang baik itu tidak mahal, yang baik itu tidak mahal, yang mahal. Jelas itu ada di ujung jari Anda, itu jelas keinginan Anda, tetapi saudara Chu bisa kendalikan dirimu, pria seperti itu yang serius dan benar adalah pria sejati. Restoran Jinfeng, di Imperial Suite. Chu Xingyun duduk di kursi, di depan Chu Xingyun, Guman dan Beye melayang, berdiri di sana dengan hati-hati, pandangan yang berhati-hati. Melihat Guman yang kokoh, dia melihat gemuk itu, tetapi dia adalah manusia seperti burung, menempel pada Beye milik Guman, dan alis Chu Xingyun mengerut dengan erat. Diam untuk waktu yang lama, dan akhirnya, Chu Xingyun berkata, ada apa dengan kalian berdua? Guman, apakah Anda lebih kuat untuk hanyut? Katakanlah. Menghadapi keraguan Chu Xingyun, Guman dengan cemas berkata, tidak bos, saya tidak berguna, ini dia. Ini dia. Setengah jalan melalui kata-kata, Guman menutup mulutnya. Tentu saja, dia juga menyadari bahwa meskipun dia mengatakan yang sebenarnya, itu agak tidak bertanggung jawab untuk menempatkan tanggung jawab pada seorang gadis. Dengan napas panjang, Chu Xingyun berkata, bahkan jika Anda tidak berguna itu harus menjadi risiko orang, dan Anda sangat muda, sudahkah Anda mencapai rencana kecantikan? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Guman Xiao menundukkan kepalanya karena malu. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, pada kenyataannya, meskipun dia tidak menunda bisnisnya, dia sedikit banyak terpesona oleh keindahan arus. Menggelengkan kepalanya tanpa daya, Chu Xingyun berkata, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Terus membuat kesalahan. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Kitano Gone tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan panik dan menatap Chu Xingyun, berkata, dia tidak dalam bahaya, dan aku sudah menjadi lelaki sekarang, dan aku tidak bisa tanpa dia. Di antara kata-kata itu, Kitano melayang tanpa sadar dan melirik Guman, kelembutan di matanya meluap. Dalam seminggu terakhir ini, antara Kitano dan Guman, antara nostalgia dan tempat tidur, sekarang Kitano benar-benar tidak dapat dipisahkan dari Guman. Belum lagi gaya barbar kuno, tetapi kesenangan di antara tempat tidur telah membuatnya sulit untuk dilepaskan. Selain itu, sekarang, Piao Ling telah jatuh cinta dengan pria yang kasar, brutal, dan sangat jahat ini.
Jauh di lubuk hatinya, dia menganggap Guman sebagai pria pribadinya, bagaimana dia bisa terpisah. Mengangguk, Guman berkata, "Bos, aku tahu aku mengecewakanmu, tapi, selama penyimpangan tidak membenciku, aku tidak ingin dipisahkan darinya, jika dia tidak pergi, aku tidak akan menyerah." Mengernyit, tatapan Chu Xingyun terus melirik Guman dan melayang. Untuk sementara, Chu Xingyun menghela nafas, "Ya, aku tidak bisa membantumu dengan masalah emosional. Tidak peduli apakah itu terpisah atau tidak, Anda perlu membuat keputusan sendiri." Selama pidatonya, ekspresi Chu Xingyun menjadi serius dan dia berkata dengan dalam, "Jika Anda memutuskan untuk bersama, Anda harus setia satu sama lain dan menjalani kehidupan yang baik. Jika Anda dua hati, Qin dan Chu, saya tidak bisa setuju." Menghadapi kata-kata Chu Xingyun, Guman dan Piao Zhu mengangguk lagi dan lagi, sebenarnya, mereka juga sangat meremehkan orang-orang seperti itu. Sekarang setelah Anda mengidentifikasi satu sama lain, bahkan jika pihak lain memiliki kekurangan dan kekurangan seperti ini dan itu, Anda harus toleran, karena Anda ingin bersama, Anda harus hidup dengan baik. Saya melihat Guman yang tinggi, kekar, agung, dan kemudian melihat Beye yang lembut, berair, anggun melayang. Chu Xingyun berkata, "Oke, melayang sudah lebih dari seminggu, saya belum menghubungi keluarga saya, Anda kembali dulu benar." Dengan ragu-ragu menatap Chu Xingyun, lalu menatap Guman, dan mata Beye penuh dengan panik dan kecemasan. Melihat mata Beye Piaoling, Chu Xingyun tersenyum nyaman jelas. Alasan mengapa Beye Piaoling mengikuti Guman bukan hanya untuk menyelamatkan hidupnya. Bahkan jika pada awalnya itu untuk menyelamatkan nyawa, maka hari ini bukan satu-satunya cara. Dalam pandangan Kitano, ada ketergantungan dan keterikatan pada Guman, dan ada rasa takut tidak melihat Anda lagi. Ini biasanya menantu kecil, hanya kepada suaminya. Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, "Tenang, jika kamu ingin melihat Guman, kamu bisa pergi ke Huayan. Dia tahu di mana Guman berada, dan pada kenyataannya, Guman juga bisa menemukanmu." Selama pidato, Chu Xingyun tersenyum dan berkata dengan lembut, "Selain itu, kamu sangat cantik dan bugar, apakah kamu masih khawatir bahwa Guman tidak menginginkanmu?" Mendengar kata-kata Chu Xingyun, mulutnya yang flamboyan mengempis tak terkendali. Dia bilang dia benar-benar percaya diri tentang orang lain, tetapi Guman berbeda. Guman suka puntung tebal dan besar. Dalam hal ini, dia benar-benar tidak percaya diri. Namun, meskipun dia tidak ingin pergi, tapi Chu Xingyun benar, dia belum muncul dalam 10 hari. Jika dia tidak muncul lagi, dia mungkin telah mengkhawatirkan Kaisar Dingin Ekstrim. Pada saat itu, hubungannya terlalu besar. Selain itu, akibat dari Villa Gunung Qingquan juga harus ditangani. Bangunan yang hancur perlu diperbaiki, tetapi Villa Gunung yang dikelola leluhur-leluhur selama beberapa generasi tidak dapat dihancurkan di tangannya juga. Adapun ribuan dormen yang mati dalam pertempuran, tidak masalah jika mereka melayang, meskipun secara nominal, mereka semua adalah drifter Kitano, tetapi pada kenyataannya, mereka semua adalah orang-orang yang luar biasa. Sebagai Chu Xingyun menilai hari itu, tidak peduli seberapa boros Villa Gunung Qingquan, tidak mungkin untuk menggunakan kelas seni bela diri sebagai pelayan. Ini tidak logis. Oleh karena itu, meskipun Guman membunuh orang seperti neraka, sebenarnya tidak ada hubungan antara semua orang yang dia bunuh dan Kitano Gone Zero. Itu diatur oleh Sima Fan Fan sebelumnya. Adapun kru asli Qingquan Mountain Villa, mereka dipindahkan ke tempat yang aman sebelum mereka dikerahkan pada hari yang sama. Mereka hidup satu demi satu. Saya tidak tahu seberapa sehat dan nyaman mereka. Jika ribuan orang yang dibantai oleh Guman benar-benar memandangi pembantu rumah tangga dan penjaga gerbang yang tumbuh besar, mereka toh tidak akan menerima Guman. Bukan saja tidak mungkin menerima Guman, dengan karakter yang melayang, aku takut dia akan dibenci sampai mati. Selain itu, jika Chu Xingyun benar-benar membunuh ribuan jenderal di Beye Mansion, bagaimana mungkin dia tidak mengganggu Kaisar Dingin yang ekstrim, dengan karakter Kaisar Dingin ekstrim, takut dia akan segera datang ke pintu. Tapi sekarang, semuanya secara alami baik-baik saja. Semua orang yang terbunuh di barbar kuno tidak mengenal Piaoling. Dia bahkan belum pernah melihat satu sisi sebelumnya, dan dia akan mati. Jika dia ingin membalas dendam, dia tidak akan bisa membalas dendam. Sima luar biasa. Melihat Kitano melayang pergi, wajah Guman enggan, tetapi dia juga tahu bahwa sejak bos meninggalkannya, ada alasan untuk meninggalkannya, dan melayang benar-benar membutuhkan waktu untuk mengatasi akibatnya. Setelah mengirim Kitano Gone Zero, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mengapa kamu begitu berani, begitu sewenang-wenang, untuk menyalahkan keponakan Kaisar yang sangat dingin?" Menghadapi ejekan Chu Xingyun, Guman menyentuh kepalanya dengan malu dan tersenyum, "Kamu tidak bisa menyalahkan aku semua, kamu biarkan aku menakutinya, aku bisa melakukan semuanya." Melihat sekeliling dengan hati-hati, Guman dengan lembut mendekat ke Chu Xingyun dan menurunkan suaranya, "Hari itu, aku benar-benar membuatnya takut untuk buang air kecil, jadi bos menjelaskan tugasku, aku tidak buruk sama sekali." Sudah selesai. Mengangguk dengan nyaman, Chu Xingyun paling takut bahwa Guman telah melupakan kepercayaannya karena kecantikannya. Begitu itu terjadi, orang seperti Guman akan merasa malu dan berguna.
Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, anakmu juga bodoh dan bodoh. Aku pikir Nina Zi benar-benar sepertimu. Di masa depan, kau harus memperlakukan orang dengan baik, jangan pernah mengecewakan orang lain, tahu? Hei, dia menyeringai dan menyentuh kepalanya, Guman mengangguk lagi, dia dan yang melayang, bisa mendapatkan persetujuan bos, itu benar-benar lebih baik, jika bos tidak setuju, dia benar-benar agak enggan untuk melayang misi. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.